wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara pelatihan bab 3 Sekolah Paramesti atau PKM Raya Mahasiswa Ekonomi Bisnis Total Intelektual Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember tahun 2021. Yang terhormat, Dr. Arnis Budi Susanto SEMSI selaku pemateri pada pelatihan bab 3 Sekolah Paramesti 2021. Yang saya hormati Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember periode 2021 Saudara Muhammad Zainur Rizki. Yang saya hormati Ketua Umum UKM Kelompok Studi Penelitian Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Saudara Ainul Yakin. Serta panitia dan peserta pelatihan bab 3 Sekolah Paramesti FEB UNED 2021 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan ridhonya, kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini di tengah pandemi COVID-19. Puji syukur Alhamdulillah kita di sini masih diberikan kesehatan serta kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk berkumpul dan berbagi ilmu bersama dalam acara ini. Sebelum acara berlangsung, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ignas Azora Musyarofa selaku moderator dalam acara pelatihan bab 3 Sekolah Paramesti FEB UNED tahun 2021 dan di sini saya akan memandu jalannya acara mulai dari awal hingga akhir nanti. Namun sebelum memasuki inti acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan tata tertib. Yang ketiga, pemaparan materi oleh Bapak Dr. Arnis Budi Susanto, SEMSI. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Sebelumnya, perlu saya ingatkan bagi seluruh peserta untuk menyalakan kamera ketika acara berlangsung, untuk menunjukkan antusiasme kita sebagai gelora muda, agar kita dapat menyerap wawasan dari pemateri dengan baik nantinya. Dan bagi seluruh peserta yang ingin mengajukan pertanyaan di akhir sesi nanti, dapat menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, lalu kemudian saya akan mengarahkan peserta yang bersangkutan untuk menyalakan mikrofonnya. Atau peserta juga bisa langsung mengetik pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama _ nomor tim _ program studi _ pertanyaan. Dan perlu diketahui bahwasanya dalam pelatihan kali ini akan ada 2 termin untuk pertanyaan, di mana setiap terminnya terdapat 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh pemateri kita. So, simak materinya dan siapkan pertanyaan terbaik kalian ya. Baiklah, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Pasti teman-teman sudah tidak sabar nih. Eits, tapi kalian jangan kemana-mana dulu ya. Jangan leave Zoom sebelum acara berakhir. Karena banyak sekali informasi penting mengenai isi dari proposal bab 3. Cara penyusunannya, hingga tips dan trik menyusun proposal bab 3 PKM yang menarik agar proposal kita mampu lolos pendanaan dan bahkan nantinya kita bisa tembus PIMNAS loh. Nah, di acara pelatihan kali ini kita menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa kece, yaitu Bapak Arnis selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan tentunya sangat ahli dalam bidang PKM. Sebelum menginjak materi, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari beliau. Untuk panitia yang bertugas, dimohon untuk share screen. Beliau bernama Dr. Arnis Budi Susanto, SEMSI. Beliau lahir di Salatiga pada tanggal 15 April 1982. Beliau merupakan dosen pengampu beberapa mata kuliah, di mana saat ini beliau memiliki konsentrasi pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Bapak Arnis menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Diponegoro dengan jurusan manajemen pada tahun 2005. Kemudian beliau menyelesaikan studi S2-nya di Universitas Hasanuddin dengan jurusan manajemen dan keuangan pada tahun 2009. Dan menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Hasanuddin dengan jurusan
Ilmu Ekonomi pada tahun 2014. Bapak Arnis merupakan seseorang yang sangat aktif, di mana terdapat banyak sekali pengalaman penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi artikel ilmiah, berpartisipasi sebagai pemakalah seminar ilmiah baik nasional maupun internasional, serta aktif dalam mengelola berbagai jurnal. Beberapa pencapaian terbaru yang telah diraih oleh beliau, yakni aktif dalam melakukan penelitian, di mana salah satu penelitian terbarunya berjudul Manajemen Pengelolaan Limbah untuk Keamanan Lingkungan dalam upaya mendukung biosafety produk bioteknologi bidang pertanian Universitas Jember dan Matriks Inovasi Destinasi Wisata pada tahun 2020. Kemudian, beliau juga memiliki pengalaman mengabdi kepada masyarakat yang cukup luar biasa, di mana kegiatan tersebut yakni menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan manajemen pemasaran pada usaha mikro kecil dan menengah Joyo Komo Laundry Jember pada tahun 2018. Dan pemanfaatan perencanaan sumber daya manajemen dalam upaya meningkatkan kinerja usaha kecil menengah pada tahun 2019. Selain itu, beliau juga sangat aktif dalam melakukan publikasi artikel ilmiah, di mana beberapa publikasi artikel ilmiah dari beliau berjudul Professionalism Auditors Human Resource Competency and Executive Follow-up Commitment, the Effect on Auditor Spirituality, Dimension, and Internal Auditor Performance pada tahun 2019, dan Experimental Marketing and Service Quality for Railways Customer Satisfaction pada tahun 2020. Beliau juga turut berpartisipasi sebagai pemakalah seminar ilmiah nasional maupun internasional. Salah satunya di antaranya yakni International Business Research Conference dengan judul artikel ilmiah Model of Private Higher Education Competitive Advantage Strategy pada tanggal 15 sampai 16 Desember 2016 di Shinjuku, Jepang. Dan saat ini beliau juga aktif dalam mengelola beberapa jurnal. Salah satunya yakni pada Journal of Asian Finance, Economics, and Business. Wow, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Mari kita sapa terlebih dahulu pemateri kita pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak. Salam sehat Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana semuanya sehat aja? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah jumlah partisipasinya ini sangat banyak Pak. Wah, sangat terlihat semangat dan antusias nih dalam mengikuti acara ini. Dan sepertinya semua peserta sudah tidak sabar menunggu materi dari Bapak Arnis. Sangat luar biasa ya teman-teman. Baiklah, kepada Bapak Dr. Arnis Budi Susanto, SEMSI, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Ignas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Jadi pada hari ini kebetulan saya dapat kebagian tugas ya untuk memberikan sedikit pemaparan terkait dengan bab 3 ya, terkait dengan metode penelitian atau metode pelaksanaan kalau nggak salah ya, terkait dengan PKM ini. Jadi ada beberapa PKM. Mungkin nanti saya akan memaparkan sedikit materi, kita mungkin lebih banyak ke diskusi aja nantinya ya. Baik, saya mulai aja langsung ya, saya share screen sendiri aja. Teman-teman udah terlihat? Sudah. Oke, baik. Jadi kita kan pada tahap ini, teman-teman kan minggu-minggu sebelum sudah membuat terkait dengan bab 1, di mana bab 1 berkaitan dengan pendahuluan, bab 2 terkait dengan literatur ya. Jadi untuk masing-masing PKM kan memiliki format yang beda-beda, jadi coba saya nanti mengupas satu-satu aja berdasarkan dari masing-masing jenis PKM yang ada. Oke. Jadi sebagaimana kita ketahui kan PKM ini kan ada terdiri dari beberapa jenis ya. Jadi ada riset, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, informasi, KC, GFK, GT, dan AI. Jadi saya langsung aja. Nah, sebentar kalau mau. Oke. Saya mulai dari PKMR atau yang mungkin kita kenal dengan riset ya.
Jadi untuk PKMR ini kita menggunakan bab 3 itu dengan istilah metode penelitian. Jadi nanti ada beberapa PKM kita mengenal dengan metode pelaksanaan. Nah, khusus yang untuk riset, kita menggunakan metode penelitian. Nanti bisa dilihat di panduan, jadi apa yang membedakan antara penelitian sama pelaksanaan itu. Kalau penelitian atau PKMR ini kita lebih menggunakan teknik ke metode penelitian. Sebenarnya yang diterapkan pada metode penelitian ini adalah bagaimana kita nanti mengungkapkan metode apa yang akan kita gunakan terkait dengan penelitian kita. Kemudian selain kita metodenya, kalau kita bicara metode nanti ada beberapa, misalnya kalau kita bicara kuantitatif, kualitatif, atau nanti kalaupun kualitatif nanti kita merujuk kepada nanti apakah kita lebih kepada menggali aspek sosial budaya ataupun menggali aspek dari humanis, sosial, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah kita menjelaskan terkait dengan metode apa yang akan kita terapkan, tahap selanjutnya adalah kita memasukkan apa tahapan penelitian yang dilaksanakan. Nah, tahapannya ini biasanya, misalnya contohnya nanti kita ada tahap persiapannya seperti apa, tahap pengumpulan data seperti apa, kemudian tahap coding seperti apa, dan menginterpretasikan data seperti apa. Itu yang kita jelaskan tahapan penelitian yang kita lakukan dari awal sampai akhir. Nah, kemudian tahap selanjutnya terkait dengan prosedur penelitian. Nah, prosedur ini kira-kira prosedur apa aja yang harus kita lakukan. Berikutnya adalah luaran dan indikator capaian. Nah, yang perlu diperhatikan, kalau setiap menyusun metode untuk PKMR, ini kita harus memiliki prosedur dan luaran serta indikator. Nah, indikator ini bagaimana? Indikator yang baik yang harus kita bikin adalah indikator yang realistis, bisa terukur, measurable, dapat tercapai, dan logis. Ya. Sistematik juga termasuk sistematik. Jadi indikatornya harus sistematik berurutan. Setelah itu, kita juga harus menjelaskan terkait dengan teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini biasanya ya secara umum, kita pengumpulan data itu ada banyak cara, yaitu dengan menggunakan data, kalau tergantung dari datanya, data primer kita biasanya menggunakan survei, dengan menggunakan kuesioner, dan lain-lain. Kalau kita menggunakan data sumber, biasanya kita menggunakan studi literatur, jadi nanti tergantung dari metode penelitian apa yang akan kita gunakan. Nah, dalam pengumpulan data ini juga mungkin nanti terkala pandemi kita bisa menggunakan mix. Jadi kita menggunakan hybrid antara offline dan online, bisa juga. Nah, analisis data. Dalam analisis data yang perlu diperhatikan adalah kita berkaitan dengan jenis penelitian yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan penelitian analisis data ini berupa penelitian yang sifatnya kualitatif, berarti kita menggunakan analisis data berupa metode-metode kualitatif. Seperti nanti misalnya kita menggunakan konfirmasi, kemudian pentahelix, dan lain-lain, itu bisa menggunakan itu analisis datanya. Sedangkan kalau yang kuantitatif, ini jarang sih digunakan di PKM, itu kita lebih menggunakan beberapa tools yang digunakan untuk membantu kita menganalisis, bisa menggunakan SPSS mungkin untuk menggunakan analisis deskriptifnya, dan lain-lain. Hampir sama seperti skripsi sebetulnya. Kemudian cara penafsiran, nah bagaimana kita menafsirkannya nanti hasilnya. Jadi penggambaran umum, jadi metode penelitiannya lebih pada teknis bagaimana kita melaksanakan penelitian ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menyimpulkan hasil penelitian. Itu dijelaskan semua di dalam metode penelitian nantinya. Nah, yang menggunakan survei, jadi kalau kita menggunakan kuesioner atau yang survei, itu biasanya diminta kuesioner itu dilampirkan di dalam lampiran. Lebih baik lagi jika kita mengumpulkan hasil wawancara, itu juga kita ada dokumentasi wawancaranya itu dilampirkan juga. Foto-foto biasanya. Kalau kita kualitatif itu biasanya menggunakan ada wawancara, ada angket juga. Itu dilampirkan sebagai pendukung bagaimana kita melakukan proses penelitian. Nah, selain itu juga perlu dituliskan juga jenis riset empirik atau non-empirik dari penelitian yang dilakukan. Nah, kita melihat nanti riset yang teman-teman lakukan terkait dengan PKM ini, apakah sifatnya empirik atau non-empirik. Nah, misalnya kalau empiris itu kita berdasarkan dari kajian-kajian penelitian, suatu teori atau apa, itu bisa. Tetapi kalau non-empirik kita lebih kepada kita menggali fenomena berdasarkan hubungan sosial masyarakat yang ada. Jadi misalnya kita melihat, contohnya, mungkin melihat dari budaya tertentu yang ada di Jember. Dampaknya dengan misalnya tingkat pendidikan dengan budaya yang di Jember seperti apa. Nah, itu kita menggali, itu adalah penelitian non-empirik artinya.
Jadi kita tidak berbasis teoritis, tapi lebih kepada fenomena langsung di lapangan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh, saya ambil salah satu contoh untuk yang PKMR. Nah, jadi dikatakan jenis penelitian. Jadi kita menggunakan apa? Jenis penelitiannya. Ada kuantitatif, ada kualitatif, dan lain-lain. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau kita menggunakan analisis deskriptif, secara teoritis atau secara kalau epistemologi kalau saya katakan itu sebenarnya masuk dalam ranah kualitatif. Tetapi apakah deskriptif bisa digunakan untuk analisis kuantitatif nantinya yang orang berbicara terkait dengan penggunaan tools? Tidak masalah, tapi sifatnya adalah penunjang. Jadi tujuannya adalah, ini kebetulan yang deskriptif analitif aja ya, jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang mendalam. Jadi dia lebih pada menggali kira-kira apa penyebab. Misalnya saya katakan tadi, saya ambil contoh ada tingkat suatu kebudayaan akan mempengaruhi persepsi seseorang dalam menempuh pendidikan, misalnya seperti itu. Nah, kita menggali kira-kira faktornya apa saja yang menyebabkan kenapa budaya kok bisa berdampak kepada seseorang dalam mengambil pendidikan. Kita gali, kita wawancara kepada responden yang ada atau katakanlah narasumber-narasumber yang ada. Misalnya. Nah, kalau di sini ada contohnya di Tol Trans Sumatera. Nah, kemudian setelah kita bicara jenis, jangan lupa kita juga harus menentukan adalah waktu dan tempat penelitiannya, fokusnya di mana. Sebetulnya kan itu sudah kita bahas di bab 1, tetapi di bab 1 itu hanya bagaimana kita penggambaran secara umum, tetapi harus dituliskan lagi di metode penelitiannya terkait dengan lokasi dan waktunya tersebut. Karena metode ini adalah cara bagaimana kita melakukan penelitian. Ini metode. Nah, setelah kita menuliskan, kita kemudian bisa memasukkan apa saja tahap penelitiannya yang akan kita lakukan. Misalnya kalau kita tadi bicara terkait, kalau kita bicara contoh ini aja dah. Untuk melakukan sikap perilaku, artinya kita harus ada tahap persiapan. Nah, apa yang harus kita siapkan dalam tahap pelaksanaan ini adalah tahap persiapan apa aja. Kita identifikasi, mungkin pertama adalah menyiapkan instrumennya, kemudian menyiapkan alat-alat pendukung yang mendukung, misalnya penyiapan voice recorder kalau kita misalnya melakukan wawancara, kemudian menyiapkan buku catatan dan lain-lain untuk dokumentasi mungkin kamera dan seterusnya. Nah, setelah membuat tahap pelaksanaan, kita ada tahap persiapan. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Ini contoh aja ya. Jadi teknis di lapangan seperti apa? Apa yang kita lakukan? Jadi kalau ini kan kemudian tadi analisis deskriptif yang lebih ke kualitatif. Jadi wawancara, observasi, dokumentasi wawancara seperti itu. Nah, setelah itu apa? Tentu saja setelah pelaksanaan kita melakukan ada tahap namanya penyusunan laporan. Nah, secara gambaran umum, tahap penyusunan laporan ini kita bercerita tentang data yang sudah kita dapat, kita bikin dalam suatu laporan akhir. Nah, apa yang harus kita tulis, kita jelaskan semua di tahap ini. Jadi mungkin mereduksi data, kemudian mengcoding data, kemudian dari coding data tersebut kita menarasikan sesuai dengan fenomena yang ada dan menjelaskan fenomena-fenomena yang ada yang terkait dengan permasalahan dari riset yang ada dan solusinya seperti apa berdasarkan hasil wawancara, misalnya seperti itu. Dan tentunya saja nanti terakhirnya adalah menarik kesimpulan. Nah, sekarang saya beranjak yang kedua, yaitu terkait dengan PKMK atau yang kewirausahaan. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau untuk yang PKMK atau kewirausahaan, ini adalah menyajikan uraian tentang cara membuat suatu produk. Karena kan kita melihat kembali kepada tujuan dari PKMK. Menciptakan suatu produk baru. Produk ini bisa berupa barang ataupun jasa nantinya. Nah, di metode pelaksanaan, nah ini istilahnya agak sedikit berbeda, bukan metode penelitiannya, tapi metode pelaksanaan, artinya bagaimana teknik atau cara kita membuat suatu produk itu atau komoditas usaha itu dari awal hingga akhir ke tangan konsumen. Itu yang harus kita jelaskan. Nah, kalau di sini kan penjelasannya adalah membuat bagaimana teknik atau cara membuat suatu produk atau komoditas usaha, mengemasnya seperti apa, dan bagaimana memasarkan sekaligus bagaimana pencapaian dari tujuan program. Nah, pada tahap pekerjaan yang ada, jadi kita menguraikan nanti tugas aktivitas-aktivitas apa yang harus dilakukan. Nah, tentu saja aktivitas pelaksanaan nanti kalau yang di lapangan
kita kan masih dalam masa pandemi ini, jadi harus tetap menggunakan protokol COVID. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya contoh ini ada PKM yang sudah pernah lolos itu dia membuat satu produk ada HypoLink atau Hydroponic Learning Pack. Nah, ini adalah judulnya adalah HypoLink, solusi unik dan cerdas dan aktif media edukasi anak. Nah, di metode pelaksanaannya dia harus menjelaskan bahwa apa saja yang harus dilakukan. Jadi pembuatan proposal dengan market share kerjasama. Nah, karena kan kebetulan penelitian ini dia ada kemitraan, kebetulan dia menggabung dengan ada suatu kelompok usaha atau apa ya. Nah, dia membuat proposal kerjasama dan market share-nya. Jadi konsep produknya dilaksanakan apa. Kalau misalnya kita membuat suatu produk, berarti kita harus berbicara di membuat penyediaan bahan baku seperti apa. Nah, bahan bakunya ini apakah kita peroleh dari suatu mitra, artinya sudah ada supplier tetap, atau kita mencari bahan baku yang mudah mungkin di pasar atau apa. Nah, kalau hanya mungkin produk ini terdapat di alam secara bebas, mungkin kita tidak menjelaskan tentang proposal kemitraan, cukup menyediakan bahan baku tahapnya seperti apa, mulanya seperti apa, apakah ada treatment khusus, misalnya bahan baku tersebut harus disimpan dulu berapa lama, dan seterusnya, itu harus dijelaskan. Nah, kemudian kalau contohnya dari sini adalah memilih vendornya seperti apa, penyedia penghubung. Nah, misalnya kalau kita menghasilkan produk, mungkin kita ada cara pembuatan. Nah, jadi cara pembuatan produknya seperti apa? Jadi kita uraikan apa saja alat-alat yang dibutuhkan, bahan bakunya seperti apa, proses pembuatannya seperti apa. Nah, setelah ada proses pembuatan, nanti mungkin kalau biasanya, ini biasanya ya tanda kutip, kalau untuk produk yang sifatnya konsumsi, itu nanti sebaiknya kalau saran saya kita menggunakan ada namanya uji kesehatan atau uji klinis atau kandungan gizi, ada konsultasi lah dengan pihak tertentu, misalnya bisalah kerjasama dengan mahasiswa Fakultas Kesehatan yang ada di UNER untuk mengecek kandungannya atau apa seperti itu untuk menjamin apa namanya kelayakan konsumsi. Ini kalau untuk barang konsumsi seperti itu. Mungkin tes laboratorium dan lain-lain. Nah, ini masih contohnya tadi, jadi yang tadi masih persiapan bahan baku dan alat produksi. Nah, ini tadi kalau misalnya kita memproduksi bahan baku, kita harus menjelaskan juga. Kemudian pembuatan HypoLink. Nah, proses pembuatannya seperti apa? Nah, setelah proses pembuatan, teman-teman kalau yang berbasis pada produk nantinya, itu juga harus menjelaskan bagaimana produk yang teman-teman bikin ini untuk dipasarkan. Tekniknya seperti apa? Melalui apa? Itu juga harus dijelaskan. Jadi, apakah pemasarannya online atau menggunakan media-media tertentu, ataupun offline, atau uji coba pasar dulu dengan mouth to mouth, atau bisa apapun, word to word bisa. Nah, kemudian sebaiknya juga ada menjelaskan terkait dengan quality control. Nah, artinya bagaimana kita menjaga kualitas kita, produk yang kita hasilkan, baik produk barang dan jasa itu, agar tetap terjaga kualitasnya. Nah, itu ada quality control yang kita jelaskan bagaimana kita menjaga kualitas yang ada. Nah, kemudian ada sosialisasi, promosi. Tentu saja kan karena ini produk baru yang dibuat, artinya produk yang dibuat oleh teman-teman ini mungkin belum dikenal oleh pasar. Bagaimana Anda memperkenalkan produk tersebut ke pasar? Kemudian pelaksanaan kegiatannya seperti apa? Jadi pendistribusiannya seperti apa? Kemudian ada evaluasinya. Bagaimana kita mengevaluasi? Nah, evaluasi ini tidak hanya kaitan dengan pemasaran sebetulnya, tapi juga kaitan dengan produknya, feedback-nya apa? Mungkin setelah kita launching ternyata bisa jadi ya, ini bisa jadi ada konsumen merasa kurang puas dengan produknya, misalnya, oh rasanya mungkin terlalu pahit atau apa, misalnya, atau terlalu manis. Nah, itu kita jadikan feedback. Jadi bagaimana kita membuat suatu sistem feedback untuk memperbaiki produk kita, intinya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada kita pengukuran indikator, perform indikator. Jadi kita bagaimana mengukur bahwa keberhasilan produk ini sampai bisa dijual ke masyarakat. Apa indikatornya? Itu yang harus kita susun. Nah, ini contohnya aja. Kalau mau ditambahkan contoh sebagai diagramnya bisa. Jadi menggunakan semacam fishbone. Fishbone ini sebenarnya sih banyak sih, bisa digunakan untuk pemecahan masalah, bisa juga menjadi suatu alur, itu tidak masalah. Sebaiknya kalau saran saya kalian membuat juga
Fishbone-nya untuk mengidentifikasi kira-kira step-step apa saja dan tahapan apa saja yang harus dilakukan. Jadi metode pelaksanaan yang ada. Nah, berikutnya untuk bab 3-nya PKM-PM atau pengabdian masyarakat. Pada bab ini, kalau untuk PKM PM, ini diuraikan terkait dengan tahapan dan frekuensi kegiatan yang sesuai untuk solusi yang ditawarkan. Nah, kita kan pada saat menyusun bab 1, tentu saja kan kita ada berbicara terkait dengan permasalahan apa yang ada dan solusi yang ditawarkan. Nah, di bab 2, PKM-PM ini kan kita menjelaskan terkait dengan analisis dari berbagai aspek dan relevansi terkait dengan permasalahan yang kita angkat. Jadi bab metode pelaksanaan ini sebenarnya adalah menjabarkan bagaimana kita melaksanakan apa yang sudah ditawarkan di bab 2 tersebut, relevansi tersebut seperti apa, dan kita solusinya seperti apa. Ini yang kita jabarkan. Jadi kegiatannya bebas sebenarnya, tidak mengikat, jadi bisa berupa pendampingan. Karena kan kalau PKM ini output-nya bukanlah suatu produk, tapi kita lebih sifat bagaimana kita memberikan pendampingan, sifatnya mengubah pola masyarakat, untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat suatu daerah, tapi bukan dalam arti kita memberikan suatu produk, tapi lebih sifatnya adalah memberikan pendampingan atau pelatihan, boleh penyuluhan. Nah, jenis kegiatan dapat berupa pendampingan, pelatihan, penyuluhan, rekayasa sosial atau konsultasi juga boleh, dan bisa kegiatan-kegiatan lainnya. Semua tahapan kegiatan ini berbasis TK atau dilaksanakan sesuai dengan protokol COVID. Karena mungkin masih dalam masa pandemi kan kalau kita saat ini. Jadi, nah ini sebetulnya menjadi tantangan juga. Kendala ini kan kebanyakan teman-teman dalam PKM-PM ini mungkin tidak bisa melakukan survei atau langsung ke lapangan. Di sini kita ya hybrid lah, kita sambil melihat kondisi COVID ini apakah masih di pembatasan atau tidak sambil jalan, sebenarnya bisa diantisipasi dengan model hybrid, ada online dan offline. Mungkin offline tapi juga tetap harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Dalam pelaksanaan tidak boleh ada kegiatan penelitian. Nah, jadi tidak boleh ada survei maupun penelitian. Nah, survei yang dimaksud ini adalah maksudnya kita survei dulu ke sana seperti apa, itu tidak diperkenankan. Jadi sebisa mungkin kita tidak mencantumkan survei di dalam metode pelaksanaan. Karena asumsinya adalah kita sudah ada ini memahami bahwa tujuan kita adalah melakukan peningkatan kehidupan lah kasarannya seperti itu, atau perbaikan di masyarakat. Nah, kita tidak perlu melakukan survei, tapi kita sudah melihat bahwa itu fenomena itu sudah muncul. Nah, baru kita masuk ke dalamnya. Tidak boleh ada survei. Di bab ini juga perlu ditambahkan tentang cara bagaimana kita menggali data dari potensi wilayah, dari aspek sosial, ekonomi, dan nah ini kaitannya yang di bab 2 kan kita ada bicara aspek fisik sosial. Nah, bagaimana kita mendapatkan data tersebut? Bisa berdasarkan studi literatur, bisa dari data BPS ataupun apa. Itu bisa. Kalau memang jaraknya kita jauh ya dengan lokasi dari mitra, gitu. Nah, ini contohnya aja. Jadi tahapan-tahapannya misalnya hampir sama dengan yang pertama tadi, yaitu ada tahap misalnya adalah tahap persiapan. Apa yang harus kita lakukan? Persiapannya seperti apa? Pelaksanaannya seperti apa? Evaluasi apa? Dan pembuatan laporan. Tuh. Ini contohnya aja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah PKMPI. Di mana dalam PKMPI ini kita juga masih menggunakan metode pelaksanaan, bukan metode penelitian ya. Jadi pada bab ini kita ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Kaitannya harus dengan bagaimana pelaksanaannya dikaitkan dengan penerapan iptek. Yang pertama adalah rancangan mengenai ilmu pengetahuan teknologi atau seni yang digunakan. Jadi apa yang kita tawarkan, rancangan apa yang kita tawarkan, itu harus dianggap sebagai suatu solusi permasalahan yang dituangkan dalam pedoman atau aplikasi iptek. Oke, kita bicara aplikasi. Terus yang kedua, rancangan implementasi ilmu pengetahuan yang sudah kita susun itu di mitra usaha dilaksanakan secara daring dan dokumentasi. Jadi harus ada bukti otentiknya ya nanti bagaimana. Kemudian implementasinya dapat berupa produk real.
yang pembuatan atau pengadaan harus dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi misalnya, eee, contohnya ini misalnya kita terkait dengan ingin mengembangkan sistem manajemen pemerintahan desa. Di desa mungkin waktu itu belum ada, mungkin pengajuan KTP secara online, pengajuan surat pindah, dan persyaratan surat-surat lah yang secara online. Dan kita di KMPI ini ingin membuat suatu sistem yang lebih memudahkan masyarakat agar tidak datang ke desa, bisa diakses dari rumah. Jadi mereka cukup, saya ingin mengajukan surat pindah misalnya. Apa saja syarat-syaratnya? Mereka tinggal buka website-nya dan mengupload surat-suratnya tersebut. Jadi pihak pihak, desa bisa langsung meng-approve atau tidak, seperti itu. Jadi intinya adalah berbasis TI. Rancangan keberlanjutan usaha mitra yang diawali dengan rancangan evaluasi hasil kegiatan. Nah, ini juga harus dijelaskan. Jadi rancangannya itu bagaimana kita, menyusun tahap awal, jadi, bagaimana dari tahap penyusunan hingga tahap evaluasi hasil kegiatannya. Berjalan tidak program ini? Penting tidak? Dan mengapa penting sebenarnya itu juga harus disampaikan dan keberhasilannya seperti apa? Apakah memang esensial dibutuhkan atau tidak? Ini yang untuk PKMPI. Nah, untuk yang PKMKC, jadi pada tahap ini juga menggunakan tahap penelitian ya. Jadi pada bagian ini kita menguraikan terkait dengan pelaksanaan program dan fase akhir yang akan dicapai itu seperti apa. Jadi dari pengumpulan data sekunder, dari studi literatur, dari data-data internet itu boleh, yang diperlukan untuk mendesain atau sebagai kita gunakan sebagai rancangan awal dalam menyusun desain teknis pembuatan produk atau layanan jasa. Cara penyajiannya ini keadaan karya itu bisa berupa pengujian langsung fisik yang dihasilkan dengan cara membandingkan data sekunder dengan hasil objek produk. Jadi misalnya kita kan ada pembuat suatu produk nih, kemudian kita berbasis studi literatur. Nah, kita nanti membandingkan produk kita itu sesuai tidak dengan yang seharusnya, apakah ada kesalahan atau tidak. Jadi tahap pengujiannya diperbolehkan melakukan pengujian langsung di produk fisik menggunakan software atau program pendukung, itu dimungkinkan, yang memungkinkan input data dan menghasilkan prediksi hasil ujian memperkuat kelayakan dan prediksi kinerja produk yang akan dihasilkan. Ini untuk yang KC. Nah, ini contohnya nih. Jadi ada satu kelompok mengangkat judulnya adalah Elektrasur sebagai prototipe pembangkit listrik. Jadi dia fokusnya adalah membuat alternatif pembangkit listrik. Tenaga sampai berbasis untuk solusi pengadaan listrik. Nah, jadi dia menggunakan strategi listrik alternatif. Dia harus menjelaskan bagaimana tahap pembuatannya. Nah, dia menggunakan flowchart. Jadi membuat sketsanya dan lain-lain. Nah, setelah kita membuat alurnya atau flowchart-nya, kita menjelaskan terkait dengan alat dan bahan pembuatannya seperti apa. Jadi misalnya merancangnya menggunakan alatnya apa, dia jelaskan sampah, bla 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 dan seterusnya. Kemudian dia menjelaskan juga ada setelah bahan bakunya dia ada metodologi programnya. Jadi dia menjelaskan bahwa program ini ada dengan mengumpulkan sampah itu seperti apa, kenapa dia mengumpulkan itu. Jadi detailnya dijelaskan, mengapa menggunakan itu, hingga teknisnya. Jadi kan dia berbasis teori, bukan teori tapi berdasarkan teori ya, oke. Nah, yang berikutnya adalah PKM JFK. Nah, kalau pada PKM ini, tahap pelaksanaan diawali dengan menyusun shortlist atau berangkat naskah lengkap. Jadi dia menceritakan bahwa memilih suatu lokasi pengambilan gambar seperti apa dan jadwalnya kapan. Perangkat keras dan lunak yang digunakan seperti apa aja dan metodenya untuk memproduksi itu seperti apa dan pasca produksi seperti apa. Jadi termasuk dengan teknik editingnya, mungkin pengisian suara kayak perfilman seperti apa. Tahap ini secara umum tentang pelaksanaan yang dilakukan kita membahas terkait dengan durasi lama, waktunya kapan, berapa lama, dan tempatnya di mana. Itu yang harus 3 poin yang harus diperhatikan teman-teman nantinya dalam menyusun tahap pelaksanaan untuk PKM JFK. Nah, di samping itu kita juga menjelaskan alat dan bahan kebutuhannya apa saja untuk melakukan penelitian ini, untuk melakukan PKM ini. Cara olahnya seperti apa. Nah,
Ini kan berkaitan dengan lebih pada kayak pembuatan film ya. Jadi, kita mau mengambil syutingnya di mana, pengambilan gambar seperti apa, berapa lama kita pengambilannya, dan juga terakhir itu di mana. Itu harus disampaikan semua. Nah, kemudian jangan lupa juga kita harus menyampaikan tata cara untuk penegakan protokol kesehatannya. Kita kan karena ini masih masa pandemi ya, jadi yang khusus 2021 ini kita lebih ke pandemi. Jadi kegiatan apapun kita harus menjelaskan di dalamnya adalah tahap-tahapan yang mengikuti protokol kesehatan dalam hal pelaksanaan kegiatan nantinya, dan itu diuraikan di bab 3 ini. Nah, untuk PKMGT sendiri, sesuai pedoman, jadi kita tidak memiliki format bab, jadi secara utuh itu gambarannya hanya ada pendahuluan, gagasan, dan kesimpulan. Begitu juga dengan yang PKMAI nantinya, atau artikel ilmiah. Jadi kita langsung gagasannya, pendahuluannya seperti apa, kita bicara fenomena dan masalahnya, kemudian gagasan yang kita tawarkan apa, dan langsung kesimpulannya seperti apa. Ya, mungkin dari saya materinya itu aja, mungkin nanti kita lebih banyak ke diskusi aja ya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Arnis terhadap penyampaian materi yang sangat luar biasa. Nah, pasti dari peserta sudah semakin tercerahkan nih, bagaimana gambaran tentang penulisan bab 3 PKM, serta bagaimana tips dan trik dalam menyusun proposal bab 3 yang menarik. Untuk sesi berikutnya, dipersilakan kepada seluruh peserta untuk bertanya terkait tips dan trik proposal bab 3 dan hal lainnya yang telah disampaikan oleh pemateri kita. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwasanya dalam pelatihan kali ini akan ada 2 termin untuk pertanyaan, di mana setiap terminnya terdapat 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh pemateri. Silakan untuk teman-teman untuk bisa mengetik pertanyaannya di room chat Zoom dengan format nama, _nomor tim, _program studi, _pertanyaan. Sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya izin bertanya nggih, Pak? Menurut Bapak, metode yang sangat direkomendasikan oleh Pak Arnis untuk tiap jenis PKM kira-kira apa nggih, Pak? Biasanya kan mungkin seperti PKM-PM, metode yang menjadi primadona adalah metode kualitatif. Dan apakah biasanya metode yang menjadi primadona ini merupakan metode yang paling bagus nggih, Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebetulnya kita menggunakan metode apapun itu sama saja, kuantitatif dan kualitatif. Tetapi kalau saya sebagai saya menganggap dari seorang saintifik ya, untuk menggali suatu fenomena, apalagi kalau kita bicara PKM ini adalah kita berbasis fenomena masyarakat, solusi masyarakat. Apakah kuantitatif itu tidak bisa? Sebetulnya bisa, tapi menurut saya kurang bisa menggali lebih dalam karena kita ada keterbatasan terkait dengan pertanyaan dan tools yang digunakan. Selama ini, tools kuantitatif, sepengalaman saya sebagai dosen dan meneliti, oke lah, kita bisa menginterpretasikan angka yang ada, tapi angka tersebut tidak bisa menjelaskan atau mengeneralisir secara tepat permasalahan yang ada di lapangan. Nah, makanya kalau saya menyarankan, untuk penelitian-penelitian, bukan menyarankan sih, yang menurut saya lah istilahnya yang paling baik itu, dan paling mudah dan paling bisa mengena, itu adalah penelitian yang berbasis kualitatif pendekatannya. Nanti kita bisa bicara lagi, nanti penelitiannya berdasarkan fenomenologi, studi kasus, atau sosial budaya. Ini berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita berbicara terkait bagaimana kita melihat perilaku, itu kita lebih menggunakan pendekatan sosial budaya. Tetapi bagaimana kalau kita mengambil PKM-PM yang terkait dengan menggali potensi suatu wilayah, itu lebih tepat kita menggunakan studi kasus. Seperti itu pendekatan-pendekatannya. Walaupun nanti di PKM kita tidak akan sedikit berbeda, tidak seperti menulis penelitian ilmiah seperti skripsi maupun penelitian-penelitian lainnya.
Tetapi memang kita bisa menggunakan pendekatan tersebut untuk menjadi lebih fokus dalam menyusun subbab-subbab dan teknis-teknis pelaksanaan, karena memiliki pendekatan yang berbeda-beda nantinya. Kalau kita kesulitan menggunakan kualitatif, memang si kendalanya kualitatif itu adalah kita harus terjun langsung di lapangan, gitu. Dan juga membutuhkan peralatan yang lebih. Seperti tadi kita harus ada bukti dokumentasi, bukti rekaman, catatan, hasil wawancara kita harus rajin mencatat. Itu idealnya seperti itu. Tapi kan kalau masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan itu semua. Jadi kita bisa melakukan dengan melakukan FGD secara online kalau memungkinkan. Tetapi kalau mungkin kita berbicara di suatu daerah yang susah untuk dijangkau secara jaringan internet ataupun membutuhkan banyak, kita nggak apa-apa menggunakan ke lapangan, tetapi itu tadi dengan menggunakan prokes. Tahapannya pun harus dijelaskan di metodologi. Kemudian bisa juga sebenarnya kita menggunakan ada lagi satu teknik namanya adalah mixed method. Artinya kita menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yang kita gunakan itu hanya sebatas terkait dengan analisis deskriptif dengan, kalau mungkin teman-teman biasa melihat dari skripsi-skripsi itu yang kita mengecek berapa jumlah responden, jenis kelamin, itu menggunakan analisis deskriptif dengan kuantitatif sebenarnya. Nah, tetapi kita harus diperkuat dengan analisis kuantitatif. Misalnya, mayoritas di suatu daerah, kita bicara dengan potensi wisata ya, misalnya potensi wisata di suatu daerah, di desa A ada potensi wisata yang belum tergali. Mengapa? Nah, ternyata kita melihat berdasarkan analisis deskriptif secara kuantitatif, mayoritas pekerjanya di sana bekerja sebagai petani misalnya, tetapi dia sehingga tidak fokus kepada potensi alam yang ada. Nah, secara kuantitatif kita sudah melakukan analisis, yaitu mengenai jumlah. Nah, harus ada analisis kualitatif yang mencoba menggali dalam. Mengapa walaupun sebagai petani kok mereka tetap tidak tertarik, itu seperti apa? Itu yang digali lagi. Itu pendekatan dengan mixed method. Jadi data kuantitatif yang ada kita analisis dengan kualitatif lagi. Itu menggunakan mixed method lagi. Sebenarnya nggak masalah menggunakan itu, tapi nanti akan lebih panjang tahapan-tahapannya. Jadi menurut saya sih paling mudah untuk dan paling sesuai ya menurut saya untuk PKN itu gunakan yang kualitatif saja, lebih mudah. Karena fenomena sosial, kita berbicara fenomena sosial. Kuantitatif untuk mengungkap fenomena sosial itu masih kurang bisa menunjukkan kedalamannya kalau kuantitatif, karena hanya berbasis angka. Tapi kalau kualitatif kita bisa dengan catatan metode yang kita gunakan benar, pengambilan narasumbernya benar. Jadi nanti kalau memang menggunakan wawancara misalnya, ada teknik juga bagaimana melakukan wawancara yang baik. Misalnya, kapan dan siapa yang harus kita jadikan informan. Kapan kita berhenti mewawancarai? Nah, kita berhenti mewawancarai itu jika sama. Jadi misalnya kita dari anggaplah 10 orang lah yang kita jadikan target responden narasumber terkait dengan wawancara. Dari 10 orang itu ternyata setelah kita wawancara sampai orang ke-7, itu kecenderungan jawabannya sudah sama. Kita sudah bisa berhenti, tidak harus melanjutkan sampai 10, karena kita sudah memiliki kecenderungan mayoritas jawaban yang sama. Itu sudah bisa dihentikan. Itu kualitatif. Kemudahannya seperti itu. Nah, sedangkan kuantitatif tidak bisa, harus 10-10-nya. Tapi kalau kualitatif bisa, memiliki kecenderungan sama. Nah, kemudian dari data tersebut, kalau kualitatif, nanti kita berbicara, ada namanya reduksi data. Artinya segala informasi yang ada kita kelompokkan berdasarkan klaster-klaster yang ada, dan kita pilih mana dari klaster jawaban pengelompokan itu yang paling relevan dengan permasalahan yang kita angkat. Dan kita beri kesimpulan nanti. Kita analisis dulu, baru kita beri kesimpulan. Nanti tahapannya seperti itu. Oke, mungkin gitu dulu gambaran umumnya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Sangat membuat saya tercerahkan. Oke. Gimana? Apa Ini ada? Di room chat Zoom ada yang bertanya, Bapak. Dari Muhammad Afeni Fauzi, S1 Ekonomi Pembangunan. Terima kasih Bapak atas penjelasan bab 3 yang sangat luar biasa. Izin bertanya terkait PKMPM ketika hendak melaksanakan metode survei dan wawancara, di mana kita mengetahui bahwa ketajaman hasil dari wawancara
juga terkadang kurang karena biasanya jawaban dari responden masih berupa asumsi. Hmm. Bagaimana langkah efektif untuk kita mengetahui gambaran mitra desa kita agar lebih tajam hasilnya melalui metode wawancara tersebut? Terima kasih Bapak. Sebelumnya izin konfirmasi, mitra desa ini juga dalam data-data di internet yang terpercaya masih sedikit sehingga memerlukan tahapan observasi lebih intensif. Monggo bisa dijawab, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Muhammad Afeni ya. Oke, jadi gini, metode survei. Jadi kalau saya katakan ini melihat dari pertanyaan kita lebih kepada kualitatif nantinya ya. Metode survei yang kita gunakan, sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi tadi kan ada kata-kata bahwa kita PKMPM itu tidak boleh melakukan survei ya, jadi seperti itu tidak boleh. Jadi istilahnya nanti survei yang dimaksud ini adalah survei lapang pada saat kita pencarian data, itu oke. Tapi kalau survei penilaian nggak boleh dicantumkan. Nah, wawancara, bagaimana kita menghasilkan suatu hasil yang tajam. Memang kecenderungannya adalah wawancara itu adalah sesuatu yang sifatnya subjektif. Nah, makanya ini tadi menariknya di ilmu kualitatif, memang pasti akan subjektivitas. Nah, bagaimana kita mengantisipasi agar ini menjadi sesuatu yang tajam? Kita harus bisa menentukan siapa calon informan yang terpercaya, yang betul-betul relevan. Misalnya kalau saya ambil terkait dengan contohnya apa nih? Kita mengetahui gambaran apa ya? Desa, oh ini contohnya, oke. Misalnya kita berbicara terkait dengan ingin melihat dari perilaku masyarakat, mengubah pola masyarakat. Nah, tentu saja kan kita harus secara kualitatif mewawancarai satu persatu masyarakat. Oke, kita batasi, tidak usah semuanya. Satu persatu. Nah, itu tadi. Jika kita sudah menerima jawaban yang mayoritas hampir sama ini tidak harus menjadi satu ya, tapi kecenderungannya bisa jadi, anggaplah dari 10 tadi, terkelompok menjadi 3 jawaban. Jadi misalnya terkait dengan asumsi aja ya, ini asumsi. Mereka menganggap pendidikan itu penting atau tidak. Nah, ada kelompok yang mengatakan penting, ada yang mengatakan tidak, dan ada yang mengatakan tidak penting. Oke lah, ada 15. Nah, ternyata kan kecenderungannya dari 15 orang itu, kita wawancara sampai ke orang 11 aja, hanya berputar kepada 3 jawaban tersebut. Itu sudah kita bisa hentikan? Bisa. Nah, kemudian ini kan merupakan asumsi dari masing-masing. Kita kelompokkan menjadi 3 kelompok asumsi. Bagaimana kita memverifikasi bahwa ini sesuai yang tajam? Dalam teknik kualitatif, itu ada namanya triangulasi untuk uji, kalau kita bicara di penelitian kuantitatif, uji validitas, tapi ini konfirmasi istilahnya kalau di kualitatif. Kita mengkonfirmasi hal-hal tersebut benar nggak apa yang dia bilang dengan pendapat pakar. Pakar itu bisa dari akademisi, bisa juga dari mungkin kepala desa. Misalnya kalau itu bicara ya, kepala desa benar nggak kondisinya seperti itu. Jadi kita akan meng-cross check apa benar nanti jawaban yang yang disampaikan oleh responden itu sesuai dengan apa data yang ada. Nah, kemudian selain kita melakukan pengecekan secara langsung atau kepada informan kunci, bisa juga kita tadi mengkaitkan dengan data sekunder. Data sekundernya kita bisa peroleh dari internet, bisa dari BPS dan lain-lain yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan nantinya. Memang penelitian terkait dengan kualitatif itu adalah bebas nilai, istilahnya kalau saya katakan. Artinya memiliki subjektivitas yang tinggi dan tidak bisa generalisir. Tapi itu malah sesuatu yang bagus dalam arti gini, permasalahan yang dihadapi suatu desa disebabkan oleh hal-hal yang spesifik oleh desa tersebut. Walaupun bisa saja masalah yang dihadapi di lokasi lain sama. Jadi misalnya rendahnya pemahaman tingkat pendidikan. Sama di desa A, desa B. Tetapi penyebabnya apa? Itu yang membedakan. Nah, disinilah tantangan bagi si peneliti untuk dia bisa menggali atau menggali lebih dalam dan mencari solusi terkait dengan masalah yang ada. Makanya memang subjektivitas dan asumsi yang dibutuhkan, yang dikeluarkan oleh informan itu memang menjadi sesuatu yang penting. Tergantung bagaimana nanti kita mengolah, mengklasterkan menjadi, saya contohkan tadi ada 3 klaster, dan kita memberi treatment atau memecahkan masalah berdasarkan 3 masalah utama tersebut. Nah,
Jadi gini, kalau saya berbicara runtut penelitian secara utuh ya, penelitian itu sebenarnya ada 3 tahap masalah. Masalah utama adalah masalah utama penelitian. Itu adalah apa sih yang menjadi inti permasalahan. Misalnya kita bicara desa, tadi misalnya rendahnya perekonomian satu desa. Kita identifikasi, mengapa hal itu terjadi? Oh, ternyata itu tadi, ternyata ada potensi yang belum maksimal. Kemudian mungkin juga dari kebudayaan masyarakat. Ada juga mungkin dari tingkat pendidikan dan lain-lain. Nah, itu kita klasterkan. Nah, itu namanya adalah masalah penelitian. Jadi beda masalah utama atau main issue, kemudian ada masalah penelitian, baru kita turunkan. Lagi tahap berikutnya adalah kita mereduksi dari masalah-masalah penelitian itu, kita reduksi kira-kira penyebabnya apa. Itu yang akan muncul menjadi pertanyaan penelitian nantinya. Nah, dalam PKMPM, contohnya PKMPM, kita berkutat di mana? Yang kita sajikan nggak apa-apa, hanya masalah utamanya. Tetapi tidak harus ditulis, tapi kita harus memiliki pola pikir bagaimana kita mereduksi dari masalah utama tersebut menjadi masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini nanti fokusnya adalah solusi dari apa yang menjadi masalah utama. Dan ini pun juga masih tergantung dari si peneliti. Apakah kita mau menggunakan dari identifikasi masalah itu mau digunakan semua, atau hanya satu atau dua, berfokus pada satu dan dua. Nah, itulah kalau dalam kualitatif nanti dibutuhkan adanya reduksi data. Jadi tadi yang saya katakan di awal, kita ada mapping atau mengcluster beberapa problem, dan masalah utama cluster beberapa problem, kita treatment dari masing-masing jawaban-jawaban yang ada dari masalah narasumber, kemudian kita bisa klarifikasi mana yang betul-betul relevan atau tidak asumsi tersebut berdasarkan dari narasumber apa namanya impor kunci yang saya katakan tadi, misalnya kalau dari masyarakat kita klarifikasi ke akademisi ataupun ke kepala desa bisa, ataupun dari data sekunder bisa. Nah, dari situ kita terima, kita pilih mana yang relevan, itu nggak masalah. Mungkin itu mungkin jawaban saya yang untuk yang pertanyaan Mas siapa, Afeni ya, atau mungkin Mas Afeni mau memberikan feedback, nggak apa-apa, silahkan. Baik, ada pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Dari Galang Nusantara Akuntansi. Pertanyaannya, bagaimana menuliskan sebuah pendekatan metode penelitian berbasis naratif view dalam PKM RSH dengan terstruktur? Terima kasih. Oke, baiklah. Jadi kalau kita berbicara terkait PKM RSH ya, Riset Sosial Humaniora. Oke. Ini seperti yang pertama tadi saya sampaikan di awal, terkait metode penelitian, kita melakukan pendekatannya apa? Oke. Pertama kita bicara terkait dengan pendekatan. Pendekatannya apa yang kita gunakan? Misalnya pendekatan kuantitatif misalnya. Apa? PKM apa tadi? RSH ya? Okay. Iya Pak, iya RSH. Nah, kalau kita bicara terkait dengan PKM RSH, berarti kan tentang riset ya, riset humaniora. Jadi hampir sama, sebenarnya ini hampir sama dengan penelitian-penelitian skripsi, tekniknya. Jadi dengan metode penelitian. Pertama kita harus menjelaskan jenis pendekatannya itu seperti apa. Itu dulu yang kita fokuskan. Kita mau menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Oke lah, kualitatif, nggak masalah. Misalnya ambil contoh kualitatif. Jenis penelitian ini kualitatif atau deskriptif. Masalah yang diangkat adalah, dan seperti kita jelaskan sedikit, penelitian ini apa fokusnya, kita permasalahan seperti apa yang akan kita pecahkan. Oke. Nah, setelah itu kita berbicara tahap kedua adalah setelah jenis, itu ada berbicara terkait dengan lokasi, waktu, atau bisa juga dengan waktu dan tempat penelitian. Kapan penelitian ini kita lakukan? Dan di mana? Nah, waktu ini kita berbicara misalnya dilakukan pada bulan sekian sampai sekian, tahun sekian. Lokasinya di daerah A, kabupaten apa. Gitu. Setelah itu, sebaiknya kita berikutnya adalah ada namanya penentuan respondennya dulu. Sebetulnya ada, boleh mau dimasukkan kalau kita mau lebih agak sedikit strict sedikit.
saran saya masukkan terkait dengan siapa yang menjadi responden. Atau kalau kalian dalam penelitian kita katakan sebagai narasumber atau informan siapa. Jadi informan di dalam penelitian ini adalah masyarakat apa? Misalnya kita ingin melihat terkait dengan budaya suku tertentu di kota A. Berarti kan yang menjadi informan itu adalah masyarakat yang ada di kota A, tetapi memiliki budaya setempat, bukan pendatang. Nah, itu informannya harus jelas. Jadi, yang dimaksud adalah orang asli daerah sana. Misalnya seperti itu kalau kita mau mengukur budayanya ya, karena kita bicara budaya pasti kan orang setempat yang istilahnya orang daerah asli lah, bukan yang pendatang. Itu kita jelaskan. Informal ini adalah ini siapa? Masyarakat umum yang bersuku tertentu, misalnya kalau kita bicara dengan budaya tertentu. Nah, setelah itu kita berbicara terkait dengan tahap pelaksanaannya seperti apa. Persiapan, tahap pelaksanaan. Oke. Tahap pelaksanaan kita bagi menjadi tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, kemudian ada juga tahap penyusunan laporan dan seterusnya sampai penyusunan kesimpulan dan feedback tadinya. Itu harus kita uraikan. Nah, pada tahap pengumpulan data, ada juga nanti pada tahap pengumpulan data itu masuk dalam tahap pelaksanaannya. Itu kita bisa tidak ada ukuran baku ya, tergantung dari bagaimana kita melakukan penelitian nanti di lapangan, bisa melakukan survei dan lain-lain. Nah, itu kalau saran saya kita juga menjelaskan teknisnya seperti apa. Jadi misalnya kita melakukan survei ke satu daerah, kita melakukan wawancara ataupun FGD, terserah kan kita menggunakan metode apa nanti, FGD atau wawancara, kita mengumpulkan informasi, berarti kan ada tahapan pengumpulan informasi secara global. Baru kita turunkan setelah ada informasi yang ada, kita turunkan menjadi tahap reduksi atau kita pengelompokan data. Data kita kumpulkan sesuai kategori-kategorinya yang relevan. Jadi ada yang membahas terkait dengan pendidikannya, ada yang membahas tentang budayanya, ada yang membahas sebagai jenis kelamin. Jadi kan bisa saja budaya itu, misalnya saya contohkan budaya tadi ya, budaya itu bagi masyarakat tingkat pendidikan itu juga kadang-kadang berdampak. Jadi tanda kutip, orang yang tinggal di pedesaan, walaupun sama-sama suku tertentu dengan orang yang tinggal di perkotaan, itu memiliki pandangan yang agak sedikit berbeda biasanya terkait dengan budaya lokal. Orang yang kecenderungannya yang sudah semakin tinggi pendidikan, tanda kutip biasanya lebih moderat memandang budaya, satu budaya itu biasanya. Jadi kita bicara budaya dari tingkat pendidikan. Bisa juga nanti budaya itu kita lihat dari apa istilahnya lama domisili atau jenis kelamin atau sudah berkeluarga atau tidak, itu juga bisa memiliki perbedaan pandangan terkait dengan budaya. Nah, dari itu misalnya kita anggaplah tingkat pendidikan, jenis kelamin, sama nama tinggal, kita analisis satu-satu. Bagaimana kalau yang terkait dengan tingkat pendidikan, apa yang menyebabkan mereka memiliki perbedaan pandangan budaya? Mengapa mereka yang satu menjadi moderat, yang satu kok tidak? Kemudian bagaimana dengan jenis kelamin? Apakah ada perbedaan pandangan terkait dengan jenis kelamin? Seorang pria memandang budaya seperti apa, dan seorang wanita memandang budaya yang sama itu seperti apa? Itu tahap reduksi analisis. Nah, setelah itu kita kumpulkan menjadi satu kesimpulan dan jadilah suatu laporan seperti itu. Itu step-step secara umum lah untuk penelitian kualitatif. Jadi tahap pertama adalah kita menjelaskan dulu desain penelitiannya seperti apa, lokasi waktu, siapa sampelnya nanti atau informannya, kemudian tahap pelaksanaannya seperti apa. Mungkin itu untuk yang penelitian RS ya, yang biasanya itu RSH itu sosial humaniora ya. Nah, sosial humaniora itu memang lebih banyak nanti ke arah kualitatif. Karena kita bicara humaniora. Humaniora itu memang penelitiannya kecenderungannya adalah kualitatif biasanya. Karena dia berbasis apa lagi namanya? Persepsi dan lokal. Jadi ada namanya riset culture itu biasanya untuk sosial humaniora. Dan itu lebih banyak digunakan penelitian-penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif. Ini itu mungkin ada mau menanggapi masih? Bagaimana Saudara Galang? Ya, baik Pak, cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Oke.
Tadi ada yang raise hand, Hmm. Bapak, atas nama Saudara Randy Afif. Mungkin mau bertanya kepada Pak Arnis, silakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Begini Bapak, sebelumnya permisi ya, saya ingin bertanya mengenai ini, metode penelitian. Nah, kebetulan untuk PKM yang saya ikuti ini mengenai PKMR, Pak, jadi riset. Tapi saya merasa ada sedikit kejanggalan, Pak, di mana PKMR ini setelah saya melakukan berbagai literasi, membaca hasil hasil karya teman-teman yang sudah pernah mengikuti PKMR yang dulunya itu namanya PKMP, terjadi ini Bapak, sering terjadi indikasi PKMP atau PKMR ini sering salah sasaran begitu Bapak. Jadi dia mengambil PKMP cuman untuk pembahasan atau metode penelitiannya itu lebih cocok di PKMPM begitu Bapak. Itu mungkin bagaimana enggak Bapak agar PKMR ini bisa spesifik atau relevan dengan materi yang akan dibawa gitu. Untuk tim saya sendiri ini membawa mengenai ini Bapak, integrasi kawasan antara agropolitan minapolitan gitu Bapak. Oke, baik Mas Randy Afif ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Sebetulnya kalau secara metodologi ya, untuk kita berbicara dengan PKMR dengan PKMPM ya tadi ya kalau nggak salah ya, itu kan hampir sama. Tetapi yang membedakan, kita kembali lagi ke bentuk dari tujuan PKM. Kalau PKMR itu kan lebih kepada riset kan. Jadi kita fokusnya adalah riset. Artinya, kita melakukan wawancara-wawancara itu nanti berbasis pada problem solving masalah. Tahapannya sama tadi, pendekatannya apa, metodenya apa, misalnya kualitatif, kemudian siapa, lokasinya di mana, tahap persiapannya apa aja, menyiapkan instrumen-instrumen, dan lain-lain. Nah, itu. Tetapi output-nya nanti kita lebih ke fokus adalah kepada bagaimana kita memecahkan masalah yang berbasis riset itu sendiri, lebih ke empirik. Kalau PKM PM atau pengabdian masyarakat hampir serupa tapi tidak sama. Sama tetap ada persiapan dan lain-lain sama. Tetapi yang membedakan adalah teknis pelaksanaannya. Ingat, kalau untuk PKM PM tidak boleh berupa berbasis riset, tapi dia lebih kepada sifatnya pendampingan, pelatihan. Karena sifatnya adalah bagaimana kita memberikan meningkatkan target dengan memberikan pendampingan. Tetapi berbeda dengan riset. Riset kita tidak memberikan pendampingan, tidak apa, tapi fokus kita adalah kita melihat fenomena yang ada dan memecahkan masalahnya dengan empiris. Itu tadi, jadi kita menggali informasi, tetapi output-nya itu adalah sesuatu hasil yang empiris dalam problem solving masalah. Jadi kita melihat pada wawancara tadi misalnya, tadi tentang apa mas temanya, Mas Rindi, kebetulan? Mengenai integrasi kawasan Bapak, agropolitan dengan minapolitan. Oke, berarti kan kita melihat ada masalah itu bagaimana kita mengintegrasikan kan. Kalau saya boleh katakan, itu berarti adalah bagaimana kesiapan suatu daerah tersebut untuk mengintegrasikan. Berdasarkan dari fenomena itu, kalau kita lihat, kita bicara isunya lagi ya, itu kan adalah masalah utama. Kita turun lagi, mengapa kok belum bisa terintegrasi? Kita bicara satu, apakah dari aspek sumber dayanya, apakah dari sarana prasarana, atau dari aspek ya mungkin aspek lainnya pemerintah atau apalah beda ya kebijakan pemerintah itu. Dari tiga itu kita identifikasi sumber daya apa yang menjadi masalah di aspek sumber daya itu. Masyarakatnya mungkin belum siap karena tidak memiliki kapasitas atau memiliki sumber daya yang mumpuni misalnya. Terus kemudian dari aspek sarana prasarana mungkin pemanfaatan teknologi yang kurang. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Mungkin pemerintahnya yang kurang care atau memang tidak menganggap bahwa itu suatu potensi daerah yang ada atau kurangan. Nah, di situ kan kita bisa melihat nanti. Berarti di penyusunan metodenya adalah tanda kutip kita bicara terkait dengan kualitatif ya, misalnya ya. Kita sumber daya, kita identifikasi wawancara terkait dengan sumber daya. Kita wawancaranya berarti adalah ke masyarakatnya langsung. Sumber dayanya kurang itu kenapa? Tingkat pendidikan kenapa? Jadi wawancaranya adalah yang digunakan wawancara lepas ya, bukan dengan bisa menggunakan angka atau kuesioner sebagai panduan, tapi kita
juga memberikan pertanyaan lepas. Nah, saran saya kalau untuk penelitian kualitatif boleh menggunakan angket, tapi pada saat kita mau mewawancara nanti satu teknik yang digunakan adalah jangan sampai kita mengarahkan jawaban responden itu sesuai dengan keinginan kita. Biarkan saja mereka berbicara panjang lebar, kita lepas aja. Nah, tetapi itu tadi mudahnya kita recorder adalah setelah dia ngomong apapun yang mau diomongin tanpa kita intervensi, kita akan memperoleh jawaban yang lebih mengena berasal dari diri dia sendiri. Subjektivitasnya tinggi memang. Identifikasi. Kemudian dari sisi pemerintah, kita wawancara ke pihak pemerintah seperti apa. Misalnya, mengapa kok mereka tidak care, tidak tahu atau apa ini, apa penyebabnya. Itu. Jadi lebih ke penelitian. Nah, jadi kita meneliti, kita cari solusinya apa. Solusinya berarti kita apa yang harus kita lakukan. Bisa kita berbicara kaitkan dengan teori-teori empiris. Nggak masalah, bisa. Nah, sedangkan kalau bedanya di PKMPM, kita kan hanya melakukan wawancara. Misalnya, ada suatu potensi daerah, saya asumsikan aja potensi daerah yang belum teroptimalkan. Padahal sudah ada produksi, tapi dia ingin meningkatkan lagi. Kenapa? Mengapa dan bagaimana? Nah, dia hanya memberikan, oh ternyata permasalahan utamanya adalah SDM yang kurang. Saya kaitkan dengan penyemasnya tadi kan, kaitannya SDM yang kurang nih ternyata. Nah, bagaimana kita meningkatkannya? Ayo kita adakan pelatihan. Nah, berarti aktivitas yang dilakukan di metode penelitiannya melakukan pendampingan untuk memperbaiki SDM yang ada. Memberikan pemahaman mereka bahwa oh ini untuk mencapai integrasi ini kita perlu skill seperti skill memasarkan dari aspek sumber daya, mungkin dari aspek pemerintahnya. Oh, pemerintahnya kurang paham terkait ini. Jadi kita menguatkan dari sisi desanya tersebut, misalnya wilayahnya tersebut. Coba nanti ini kita butuh dukungan pemerintah, gimana caranya ya? Oh mungkin kita berikan pendampingan dalam membuat proposal untuk ke pemerintah untuk membantu untuk mengintegrasikan baik dari bantuan dana dan lain-lain itu kan bisa nanti itu sudah bukan urusan kita itu kalau yang itu di pengabdian nantinya ya karena kita kan fokusnya ada yang memberikan pelatihan dan pendampingan saja tidak memberikan bantuan dana atau apa itu enggak di luar itu nanti. Itu Mas Randy. Jadi kan saya asumsikan tadi hampir satu tema tetapi dua jenis PKM. Yang mana yang satunya berbasis riset artinya kita problem solving itu yang satu adalah sifatnya PKM atau pengabdian masyarakat. Jadi kita lebih pada memberikan bantuan, pendampingan, pelatihan walaupun secara metode hampir sama, ada tahap persiapan dan lain-lainnya. Tapi teknis pelaksanaannya yang membedakan. Jadi kita jangan sampai kehilangan ruhnya walaupun metodenya hampir sama, tapi metode yang kita gunakan itu dalamnya tahap pelaksanaan dan lain-lainnya itu harus sesuai dengan scheme yang kita pilih di PKM itu. Apakah PKMR, berarti kita berbasis riset, nanti ada kita menggali penelitiannya, berbasis riset itu. Kalau PKMPM, kita berbasis pendampingan nantinya. Kalau PKMR, kita tidak melakukan pendampingan, tapi kita menggali informasi apa yang ada di fenomena tersebut. Bukan memberikan pendampingan, kita tidak memberikan pendampingan kalau di PKMR nantinya. Gitu. Itu Mas Randy, atau menanggapi dulu Mas Randy, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Berarti untuk PKMR ini agar menjaga agar aman itu agar tidak overlapping, hasil output dari PKM-nya itu adalah berupa sebuah rekomendasi begitu ya Bapak? Bisa juga salah satunya, rekomendasi salah satu. Jadi kan penelitian itu, output dari penelitian itu ada banyak sebenarnya. Yang pertama, selain artikel ilmiah. Yang kedua itu adalah rekomendasi bagi pihak terkait. Nah, rekomendasi ini kita bisa nanti mengaitkan apakah ke untuk peneliti selanjutnya. Oke, itu kalau kita ilmiah banget. Tapi juga kepada siapa yang kita teliti. Jadi tadi mungkin di wilayahnya Mas Randy ya, kepada pihak terkait itu adalah pihak yang ada di sana. Itu harusnya seperti ini, seperti itu. Itu Mas Randy. Oke Bapak, terima kasih sudah cukup tercerahkan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama Mas Randy. Baik, untuk para peserta, untuk termin 1 sudah ditutup. Kami buka termin kedua, silakan untuk para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau tulis di chat Zoom. Silakan teman-teman yang ingin bertanya.
Baik, silakan saudari Anggun. Halo, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas, Moderator? Iya, sudah terdengar jelas. Ya, terima kasih Moderator atas kesempatannya. Halo Bapak Artis, perkenalkan nama saya Anggun. Yang ingin saya tanyakan, saya ini berasal dari PKM. Maksudnya saya sedang mengikuti PKMPM Bapak, jenis PKMPM. Yang ingin saya tanyakan, kalau PKMPM ini kan berhubungan dengan metode pelaksanaan Bapak. Nah, dalam metode pelaksanaannya itu nanti ada jenis kegiatan terkait dengan pendampingan, penyuluhan, dan juga rekayasa sosial. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, kita ini sudah menyusun metode pelaksanaan terkait dengan pendampingan, dan juga ada pelatihan, contohnya seperti itu ya Bapak. Tapi kenyataannya kita melaksanakan nanti masyarakat itu enggan atau tidak mau untuk melaksanakan metode pelaksanaan yang telah kita susun. Nah, itu apakah lebih baik sebelum menyusun metode pelaksanaan itu kita berdiskusi dulu dengan tokoh di sana, atau lebih baik kita susun aja, berhubung nanti pelaksanaan atau realitanya di sana itu akhir-akhir, dipikir akhir atau bagaimana? Terima kasih Bapak. Oke, jadi tadi kalau saya nggak salah nangkap ya putus-putus soalnya tadi. Jadi ternyata anggaplah kita sudah menyusun suatu metode pelatihan atau pendampingan, tapi ternyata respon di sana kurang lah istilahnya gitu ya. Kurang itu kan bisa berarti dia tidak mau mengikuti atau sudah mengikuti tapi ternyata tidak mengimplementasikan, kan bisa seperti itu kan? Gitu ya, Anggun ya, kurang lebih ya. Oke, jadi gini, sebenarnya ada dua penyebab terkait kenapa rendahnya animo dari masyarakat. Saya belum bicara teknis dulu ya. Yang pertama itu adalah cara atau metode yang kita gunakan kurang tepat. Jadi pertama adalah dalam menyusun tahap pelaksanaan, saran saya kita harus betul-betul memperhatikan apa yang dibutuhkan di sana. Jadi berbeda. Kalau sebagaimana kita ketahui kan pendampingan dan pelatihan itu kan dua hal yang berbeda, ya kan? Bisa menggunakan dua-duanya kalau memang betul-betul. Nah, itu yang pertama metodenya. Terus yang kedua itu adalah cara kita mengemas acara dalam hal pendampingan maupun pelatihan. Itu ada banyak metodenya sebenarnya. Jadi mungkin kalau kita hanya sekedar kayak pendampingan FGD online atau apa secara umumnya, mungkin mereka akan bosan. Bisa jadi. Jadi tergantung dari permasalahannya kan. Nanti yang lebih paham itu adalah di Anggun sendiri di lapangan itu seperti apa kebutuhannya mereka. Kita identifikasi dulu. Kalau memang butuh sebagai pendampingan, oke, kita dampingi mereka dalam hal apa? Mungkin kalau mereka sebenarnya mereka sudah bisa, tapi pendampingnya ya mungkin tata kelola keuangan. Mereka kan belum punya. Udah kita berikan bagaimana sih menyusun laporan keuangan yang baik. Dengan cara apa? Misalnya seperti itu kan. Mungkin kalau kita pelatihan hanya secara teori, ayo kita kayak ngajar di kelas mungkin akan bosan. Tapi coba kita membuat sesuatu yang menarik, mengemas sesuatu yang menarik itu kan bisa juga. Atau kita memberikan pelatihan, pelatihannya yang langsung tepat guna. Artinya kita memberikan pelatihan tidak hanya secara teoritis tapi juga langsung praktek. Salah satu teknik yang digunakan atau kita bisa menggandeng mitra lain, tanda kutip mitra lain dalam kalau memang ternyata kita tidak berkompeten di situ ya, kita bisa menggandeng pihak lain yang kira-kira memiliki kompetensi yang mumpuni untuk memberikan pendampingan atau pelatihan. Jadi kita lebih kepada fasilitator, itu bisa juga, nggak masalah. Jadi poinnya adalah kita yang pertama menentukan metode yang tepat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, untuk mengantisipasi jika metode sudah ketemu, adalah bagaimana cara kita mengemas. Nah, umumnya kalau kita terlalu kaku dalam hal memberi pendampingan pelatihan, ya salah satu teknik ya, mungkin kita bisa sering melakukan ice breaking atau apa, itu kan untuk merilekskan, karena secara ideal kalau kita melakukan pelatihan itu, ini idealnya ya, itu hanya 1-2 jam pertama orang bisa fokus, tapi sudah memasuki jam ketiga, itu biasanya sudah kehilangan fokus, sehingga ada perlunya ice breaking lagi. Bagaimana mengemas suasana itu menjadi lebih hidup. Teknik seperti apa? Nah, itu yang harus dimiliki, skill itu harus dimiliki oleh pendamping ataupun trainer nantinya.
Itu lebih ke teknik cara-caranya. Seperti itu. Jadi dua itu yang harus disiapkan. Sesuaikan metode pelaksanaannya harus sesuai tepat sasaran. Yang kedua adalah metode pelaksanaannya. Tekniknya seperti apa? Itu yang harus dipertimbangkan agar dia mampu menarik. Dan tentu saja yang terakhir pasti ada butuhnya komitmen dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita betul-betul menjelaskan bahwa ini loh, ini penting, seperti apa sih, kenapa penting. Nah, itu kita harus mengenal masyarakat antusias. Setelah dia antusias, dia mau datang, baru kita memberikan pelatihan yang sesuai, kemudian materi-materinya seperti apa, dan teknik menyampaikannya seperti apa. Gitu ya. Itu kurang lebih cara-caranya untuk menarik lah antusias dari masyarakat. Oke, itu diambil dari saya. Mungkin mau komentar lagi, monggo silakan. Pak, berarti jadi menentukan metode yang tepat bukan masalah dia berapa. Nah, ya. Ini ada. Nah, untuk menentukan metode yang tepat itu apakah kita perlu komunikasi atau kita menyusun sesuai pemikiran tim kayak bagaimana Bapak? Oke, untuk menentukan metode yang tepat ya. Oke. Sebetulnya itu bisa kita peroleh pada saat kita melihat apa permasalahan yang ada di sana. Itu. PKMPM itu pasti intinya adalah biasanya kegiatannya ini umumnya ya, pendampingan dan juga pemberian pelatihan. Permasalahannya kalau memang pendampingan ini berupa apa? Jangan sampai misalnya ya, pendampingan sebenarnya mereka sudah punya sumber daya. Sumber daya kan banyak ya, bukan sumber daya manusia aja, tapi sumber daya main modal dan material dan lain teknologi termasuk. Secara teknologi ada, cuma mereka tidak mau melaksanakan. Nah, jangan sampai nanti kita pada saat itu kita lebih mentraining ke skill orangnya. Padahal mereka sebenarnya sudah oke. Tapi yang dibutuhkan adalah terkait dengan bagaimana mereka menyadarkan mereka ternyata teknologi yang sudah ada itu sebenarnya sudah bagus, tapi kok belum dimanfaatkan seperti apa. Gitu. Untuk mengetahuinya bagaimana, mengetahui bahwa itu tepat. Nah, itu berdasarkan dari identifikasi masalah yang pertama tadi yang saya sampaikan kan kalau kita penelitian itu dari tiga bagian. Masalah utama, identifikasi masalah, dan penilaian penelitian. Itu gunanya setiap penelitian ya bagaimana melihat terkait dengan PKM maupun skripsi ataupun apa nanti pokoknya tujuannya ada 3 itu. Kita identifikasi masalah utama, masalah penelitian, baru turunkan ke pertanyaan penelitian. Kalau kita bisa melakukan ketiga hal tersebut, insya Allah kita bisa menggunakan metode yang tepat seperti apa, memilih. Kapan kita menggunakan itu? Bisa dari awal kita menentukan? Bisa. Apakah kita harus menanyakan dulu kepada mereka butuhnya apa? Sebetulnya sih bisa juga, tapi kalau saran saya sih, kita kan sudah melakukan observasi ya di awal ya. Kita kan terjun membuat suatu proposal kan sudah tahu ya masalahnya apa. Berarti kan sebenarnya kita sudah memahami masalahnya apa, solusinya insya Allah apa. Tapi nggak menutup kemungkinan pada saat kita melakukan pendampingan, ternyata ada hal-hal baru yang terungkap yang ternyata mereka butuhkan juga. Selama masih relevan, itu nggak masalah. Kita bisa memasuki, misalnya pelatihannya pertama kita terkait dengan itu tadi pemanfaatan teknologi. Ternyata mereka ada kekurangan terkait dengan sarana prasarana. Oh ya udah kita memberikan bagaimana pendampingan membangun sarana prasarana yang baik itu seperti apa. Itu bisa seperti itu. Gitu ya, Gun. Jadi bisa di awal, bisa juga pada saat kita di lapangan kita bisa mengidentifikasi lagi karena tidak bisa dipungkiri saat kita melakukan di awal subjektivitas kita kan dalam menyusun proposal juga ada subjektivitas dalam arti gini. Memandang suatu masalah bisa jadi kita anggap itu suatu masalah, tapi bagi orang lain itu bukan masalah. Kan bisa seperti itu. Kita anggap masalah, kita anggap bukan masalah, ternyata itu bagi orang lain masalah. Hal itu biasa terjadi. Makanya kalau kita menggunakan pendekatan PM itu biasanya kita seperti di awal seperti apa yang mereka butuhkan kita harus betul-betul gali dulu, tapi tidak menutup kemungkinan jika di tengah perjalanan kita bisa mengidentifikasi mana yang lebih efektif lagi. Apa yang kita rencanakan di awal ternyata yang rencana saya lakukan ini ternyata mereka sudah punya, sudah bisa. Ada hal lain yang mereka butuhkan, ya udah kita ganti ke hal yang lebih membutuhkan, yang lebih krusial itu nggak masalah. Gitu deh Anggun. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Bagi penanya berikutnya, mohon ditunda dulu karena masih azan. Jadi kita tunggu setelah azan untuk penanya berikutnya. Terima kasih.
Baik, saya lanjutkan. Ada penanya berikutnya, Pak, dari Muhammad Afni Fauzi. Kembali bertanya, saya mohon izin bertanya kembali, Pak, untuk PMRSH, Bapak, bagaimana langkah yang tepat untuk menyusun penafsiran riset yang telah dilakukan dari beberapa data, mengingat tahapan riset ini nantinya sangat bergantung luaran dan indikator capaian tiap tahapan. Terima kasih, Bapak. Silakan, Pak Anies. Oke, baik. Jadi Mas Afeni ya, langkah yang tepat untuk menyusun penafsiran riset. Nah, penafsiran riset ini yang dimaksud apa ya, Mas? Apakah tema atau apa maksudnya? Mas Afeni yang aneh. Oke, kalau memang dari data. Oke, penafsiran data yang dimaksudkan. Oke, jadi gini, kalau kita berdasarkan kembali lagi saya arahkan ke kualitatif dulu ya. Jadi kalau kita berdasarkan kualitatif, data yang ada itu memang sesuatu hal yang penting. Jadi kita berbicara data. Jadi misalnya data yang misalnya data apa? Misalnya kalau kita bicara data tadi tingkat pendidikan, bagaimana penafsirannya? Data tersebut kita sebelum terjun ke lapangan sebetulnya kita sudah punya data. Tetapi saya tadi lupa menyampaikan ya. Sebelum kita terjun ke lapangan untuk kualitatif, apalagi untuk PKMR ya, kita sudah punya data, tetapi kita ke lapangan itu terjun ke lapangan tidak boleh kita mengarahkan sesuai dengan data tersebut, itu nggak masalah. Jadi tetap kita minta untuk seorang responden atau narasumber untuk memberikan persepsinya dia. Nah, dari persepsi tersebut semua yang ada, apakah output-nya nanti sama dengan data yang ada? Bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, alhamdulillah. Tapi bagaimana jika tidak? Nah, yang jadi masalah ada kalau memang ternyata apa yang kita teliti ternyata tidak sesuai dengan data dari hasil lapangan yang ada, itu kita bisa memberikan justifikasi. Nah, disinilah kalau pendekatan kualitatif adalah masalah yang sama, tapi kita bisa menggali bahwa penyebabnya berubah. Itu kalau pendekatan kualitatif. Artinya, bisa saja justifikasi kita di awal terkait dengan suatu data yang ada, data yang kita bawa, itu ternyata berbeda dengan apa yang di lapangan. Karena itu justifikasi kita juga masih. Nah, sehingga pada saat kita terjun ke lapangan, seringkali data yang kita gunakan ternyata tidak sesuai. Jadi kita melakukan justifikasi bahwa, oh ternyata berdasarkan data ini ternyata tidak relevan dengan kondisi yang di lapangan. Yang data real yang ada sesuai dengan kondisi lapangan adalah seperti apa. Kita bercerita tadi. Hal ini didukung oleh hasil dari wawancara langsung oleh narasumber ini yang sudah diklarifikasi oleh misalnya dari kita kan tadi ada triangulasi dari pakar ataupun dari kepala desa atau apa. Apa lagi? Sudah diklarifikasi oleh ahlinya, oleh seorang pakar, di mana kita menjelaskan seperti apa klarifikasi data tersebut. Jadi bisa saja. Nah, tentu saja itu akan mempengaruhi nantinya ke luaran dan indikatornya. Indikatornya bisa kita nanti akan mengikuti. Biasanya. Nah, apakah indikator tersebut nanti yang mana yang kita ikuti? Apakah yang data awal ataukah berdasarkan akhir? Ini ada bisa dua versi sebenarnya. Kita bisa menggunakan data yang awal, tetapi nanti kita justifikasi indikatornya ternyata ini tidak tercapai, tapi ada indikator-indikator baru yang masuk. Atau kita langsung mengubah semua indikator itu bisa juga. Nah, untuk luarannya sendiri, ini luarannya apa? Rekomendasi misalnya. Rekomendasinya itu kan juga berasal dari hasil temuan dan indikator yang kita temukan nantinya. Jadi luarnya itu akan mengikuti nantinya. Memang jadi sebelum kita turun ke lapangan, data itu sebenarnya harus kita pahami dulu ya. Walaupun kita ke lapangan nanti, kalau penelitian kualitatif itu selain kita menggali informasi lebih lanjut, itu enaknya kualitatif ya, kita juga bisa menjustifikasi data. Kalau kita berbicara kuantitatif tanda kutip, yang menggunakan tools, kita hanya berbicara data, tapi kita tidak bisa menggali lebih dalam tanpa melakukan wawancara. Karena data yang ada itu kalau pendekatan kuantitatif, tapi kalau kualitatif, kita menggali asal mulanya data tersebut seperti apa, narasinya seperti apa, penyebabnya apa. Itu kalau untuk penelitian kualitatif. Hakikatnya penelitian seperti itu yang kuanti dan kualitatif. Teman-teman mau menggunakan yang mana, kuanti atau kuali, seperti itu.
Memang akan sedikit lebih susah kuali karena membutuhkan waktu biasanya dan juga ketelatenan dan kemampuan analitik. Kalau kuanti kita berdasarkan data yang ada, udah kita masuk, kita olah, selesai. Seperti itu. Dan kita menarasikan. Tapi kita tidak bisa bagaimana penyebabnya. Nah, itu harus kita gali lebih dalam di kualitatif. Jadi kualitatif itu lebih kepada penggalian, kalau kuanti kita hanya sifatnya prediksi, interpretasi dan prediksi data. Mungkin itu Mas Afeni, mau ditanyakan lagi? Oke, ya, silakan kalau ada lagi, monggo silakan. Baik, terima kasih kepada Afeni. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Baik, dikarenakan waktu yang terbatas, maka sesi tanya jawab saya tutup. Terima kasih kepada seluruh penanya. Semoga seluruh pertanyaannya mampu terjawab ya. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Baiklah, jadi berdasarkan pembahasan yang menarik tadi, saya selaku moderator akan memberikan beberapa kesimpulan dari acara pada hari ini. Bab 3 atau metode penelitian merupakan bab yang mengungkapkan metode yang digunakan. Apakah secara kuantitatif atau kualitatif, baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Dalam metode penelitian, terdapat beberapa poin yang jangan sampai teman-teman lewatkan, di mana teman-teman harus memasukkan tahapan apa saja yang dilaksanakan, mulai dari persiapan data, seperti apa, sampai tahap akhir. Sebutkan apa saja indikatornya, dan bagaimana indikator tersebut dapat dianggap realistis, terukur, dan tercapai logis. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari banyak opsi yang dapat teman-teman terapkan sesuai apa yang menurut teman-teman nyaman dan tepat. Beberapa contoh di antaranya biasanya ada survei, kuesioner, studi literatur, terjun offline maupun online, atau bahkan ada pula yang mix offline dan online. Perlu dicatat pula bahwa tidak ada metode yang buruk, tetapi mana metode yang teman-teman merasa nyaman dan tepat sesuai dengan topik yang teman-teman angkat. Dan jangan lupa penulisan bab 3 untuk setiap jenis PKM tidak semuanya sama ya teman-teman. Sehingga teman-teman harus benar-benar teliti menyesuaikan jenis PKM-nya dengan panduan yang ada ya. Semoga materi yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan semoga 80 tim yang berjuang dan berproses mengikuti kegiatan ini bisa berhasil pendanaan dan bahkan bisa saja teman-teman ini tembus sampai PIMNAS loh. Amin ya Allah, amin. Jadi semangat terus dalam menyusun bab 3-nya ya teman-teman, jangan sampai putus di tengah jalan. Oh iya, untuk teman-teman diharapkan mengisi link presentasi yang akan dibagikan oleh panitia di kolom Zoom. Dan yang terakhir, saya mohon untuk semua hadirin acara pelatihan bab 3 PKM Sekolah Paramesti FEB UNEDS 2021 diharapkan menyalakan fitur kamera karena akan ada sesi foto bersama. Silahkan dipandu oleh panitia yang bertugas. Baik, terima kasih moderator. Akan saya pandu untuk sesi dokumentasi. Silakan bisa menghidupkan fitur kamera teman-teman. Kita berikan gaya yang terbaik untuk pelatihan bab 3 PKM Paramesti 2021. Baik, untuk slide yang pertama bisa dimulai. 1, 2, 3. Sebentar.
Baik, untuk slide berikutnya, yang kedua, silakan teman-teman bisa on-cam terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya persilakan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih untuk Pak Arnis. Untuk Pak Arnis, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bapak. Semoga sehat. Dan teman-teman jangan lupa berproses. Sampai jumpa di pelatihan bab 4. See you. Oke, terima kasih semuanya. Sukses ya. Saya izin review ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, sukses ya Terima semua. kasih.